Bismillah. Pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap penyampaian pemerintah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2023. Disampaikan oleh Nur Yasin A38 dari Dapil 4 Jatim. Yang terhormat Ibu Pimpinan dan Wakil Pimpinan Sidang, yang terhormat anggota DPR, dan yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, serta hadirin semua. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa menghadiri sidang yang sangat penting ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun. Dan karena masih dalam suasana Syawal, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara pimpinan dan anggota serta Menteri Keuangan yang saya hormati. PKB memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2023 yang bertemakan peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan cukup baik. Tapi idealnya tidak semata-mata didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian. Namun pemerintah juga dituntut untuk bisa menjawab tantangan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang terrefleksi dalam kaidah fikih yang maknanya kebijakan pimpinan atau pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan atau kesejahteraan. Dan oleh karena itu maka dalam anggaran tahun 2023 juga PKB mendesak pemerintah untuk tetap menyediakan fiskal buffer yang memadai untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dan penerapan automatic stabilizer yang telah kita ketahui bersama. Selanjutnya berkaitan dengan telah disampaikannya oleh pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijaksanaan fiskal tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna sebelumnya, maka dengan ini kami dari fraksi PKB menyampaikan beberapa catatan. Pertama, dengan kondisi COVID yang sudah pada posisi terkontrol bulan ini, pertumbuhan ekonomi 5,3% sampai 5,9% merupakan keputusan yang realistis. Namun demikian, target pertumbuhan ekonomi akan menjadi sangat overestimate manakala pemerintah tidak bisa menjaga kualitas sumber-sumber utama pertumbuhan, khususnya perbaikan laju konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, aktivitas investasi, serta tren ekspor yang telah sangat baik dalam beberapa bulan terakhir. Dan pemerintah juga harus mewaspadai adanya potensi kenaikan inflasi yang ditargetkan 3% plus minus 1% oleh pemerintah,
khususnya berkaitan dengan harga yang diatur oleh pemerintah atau administrative price yang berkaitan dengan energi dan listrik. Yang kedua, catatan kedua kami, pengangguran terbuka 5,3% sampai 6%. Fraksi kami mendesak pemerintah terus mendorong kembali tumbuhnya industri pengolahan yang padat karya, di mana selama masa pandemi COVID-19 kemarin banyak yang terdampak. Terkait kemiskinan 7,5 sampai 8,5% dan tingkat rasio Gini 0,375 sampai 0,78, fraksi PKB minta kepada pemerintah agar terus-menerus melakukan perbaikan koordinasi target-target sasaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, fraksi kami berpendapat bahwa reformasi perpajakan tahun 2023 dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan beserta aturan pelaksananya harus mendorong kebijakan penerimaan perpajakan berjalan efektif dan dapat mendukung konsolidasi fiskal. Kami sebagai Green Party sangat mendukung langkah pemerintah untuk pencapaian target green economy melalui implementasi pajak karbon. Lebih jauh melalui pajak karbon ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang beralih pada aktivitas dan investasi yang rendah emisi, dan juga menegakkan prinsip polluter pay principle sehingga dapat melindungi masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, terkait dengan belanja negara tahun 2023, fraksi kami mengapresiasi atas konsistensi dalam melaksanakan berbagai strategi kebijaksanaan yang mendorong kualitas belanja negara. Percepatan transformasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi belanja non-prioritas dan mendorong belanja yang berorientasi pada hasil atau result-based budgeting itu patut diteruskan. Oleh karena itu, kami juga ingin mendorong pemerintah agar selalu menuntut kepada di dalam kegiatan ekonomi kita peningkatan tingkat komponen dalam negeri sehingga dapat menyebabkan domino efek pada pelaku usaha nasional UKM. Kelima, mandatory spending. Anggaran pendidikan minimum 20% dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan transfer ke daerah dari pembiayaan APBN. Fraksi kami meminta anggaran ini dikelola, dimanfaatkan secara adil dan secara adil merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk peningkatan mutu pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan yang diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan pemerintah bahwa pesantren juga penyelenggara pendidikan. Wajib diakui sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional dan harus mendapat porsi sesuai dengan ketentuan yang ada di undang. Terkait dana desa, fraksi kami mendukung arah kebijakan pemerintah agar pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pemulihan ekonomi, program perlindungan sosial termasuk penanganan kemiskinan ekstrim dan dukungan program sektor prioritas di desa. Ketujuh, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
punya pendapat tentang hutang, pembiayaan hutang, di mana kita ketahui ada dua komponen utama, yaitu penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri. Oleh karena itu, melihat tingginya kontribusi pembiayaan utang untuk menutup APBN, karena tahun ini, tahun depan harus kembali kepada aturan 3%, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa secara tegas meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola SBN di tahun 2023, karena sangat rentan dengan pergolakan pasar dan berpotensi meningkatkan capital outflow dari Indonesia. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta Ibu Menteri yang kami hormati, fraksi PKB mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri dalam penyampaian pengantar dan keterangan pemerintah atas KIM dan PPKF pada tahun 2023 pada sidang paripurna sebelumnya, yaitu mengutip surat Al-Quran surat Yusuf ayat 43 dan 47 dan 48 yang merefleksi pentingnya memperkuat kembali kesehatan APBN agar mampu berperan optimum sebagai instrumen shock absorber yang terjadi pada gejolak di masa yang akan datang. Terkait dengan desain Pak, KIM, lebih dari 7 menit Pak, tolong dipersingkat. Baik, kami dalam KIM dan PPKF tahun 2023, fraksi PKB menekan agar pemerintah mampu mengelola APBN secara akuntabel. Dengan kata lain, jangan sampai alokasi anggaran tersebut terdistribusi secara tidak. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasir ayat 7 menjelaskan bahwa agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya, di antara kalian. Terakhir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 ini, dan dapat dibahas selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 24 Mei 2022. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Cucun Ahmad Syamsurijal Ketua, dan Dr. Andis Patan Sekretaris ditandatangani. Terima kasih.